match yang ketiga antara Geng Kapak Basreng versus Geek Fam Ladies. Geek Fam Ladies. Kita bakal melihat GPX Basreng menjadi first picknya kali ini GPX. Betul, sambil diramaikan boleh ya di kolom komentar hashtag GPX anti pecah, sama jangan lupa like dulu. Atau kalau Geek Fam tuh once a geek always a fam. Oke, Iya kan? once a geek always a fam. Iya, Yes. boleh banget langsung ditulis di kolom komentarnya, ramaikan hashtagnya. Karena kita bakal ini kan masuk nih ke dalam BNN picknya. Sebenarnya banyak banget hero-hero yang saat ini menjadi prioritas ya. Ya. Terutama Valentina biasanya tuh jarang banget dikasih muncul. Selalu di ban. Dan Yes. kali ini Yves. Kayak udah jadi template band gitu loh, kayak udah pasti gak bakal muncul gitu. Kayak chance kecil banget, tapi Yves yang juga memang memiliki area of effect yang begitu besar dengan real world manipulation. Otomatis mereka nggak mau adanya Yves yang bakal rese di sana. Langsung di ban langsung dari tim GPX tentunya ke arah Yves. Tapi kali ini Geek Fam apakah bakal nge-ban ke arah Link atau Xavier tentunya. Kedua hero yang menurut gua di beberapa game hari ini belum lepas juga. Yaitu dari Link dan juga Xavier ya. Xavier. Oh maksudnya di ban aja Xavier? Di ban aja. Sarkas nih Gary. Oh sarkas. Udah di ban aja. Di ban aja Xavier. Sarkas. Ya itu satu hero yang menurut gua masih overpower semenjak dia muncul belum di nerf kok. Bener gak? Betul. Bener kan? Belum Apalagi di nerf, masih downing overpower. lightnya satu map. Satu map tuh kena Satu semua. map, betul. Cooldownnya cepet. Tapi maksudnya seberbahaya itu, Seberbahaya makanya tuh. biasanya tuh harus dipikirkan untuk di ban. Mending di ban aja. Soalnya kan ada kejadian yang kemarin kayak dilepas terus Dilepas gitu kan. terus. Buktinya match pertama Xavier muncul. Oke. Betul dong. Betul. Kita kan bahas match hari ini, jangan Iya. kemarin. Iya. Tapi lihat Oke. ada Akai dan juga Link ya. Waduh. Karena memang gini, Akai sekarang seperti yang tadi Profesor KB bilang, yang bisa nge-cancel Akai itu cuma Molina Smooch dari Nana. Divine Judgment-nya Kaja ataupun Bloody Hand-nya Franco. Dan memang jarak Divine Judgment plus Bloody Hand itu kan deket banget Lu gitu. keburu mental duluan. Dan belum lagi Molina Smooch tuh punya delay ketika dia baru dilempar skillnya kurang lebih 1 detik ya baru jalan ya. Ya 1 detik. Ya 1 detik baru dia jalan ngejar gitu. Itu yang bakal bikin Akai itu benar-benar kayak unstoppable untuk meta sekarang. Dan cooldownnya durasi heavy spin dia itu 4 detik. Lama banget. Dimana walaupun ada Digi dengan time journey itu biasanya nggak nutup sama efek dari crowd controlnya. Karena dia masih bisa nge-spin terus ya. Iya. Dan benar-benar kayak Akai menjadi pilihan band dari beberapa game sebelumnya juga. Begitu juga kali ini gak akan ada Masya untuk Momobami. Yap. So, Xavier masih open, Valentina juga masih open. Apa yang bakal menjadi pilihan dari Geek Fam Ladies? Ternyata Popol and Kupa. Ini adalah sebuah bentuk respect ke arah Cincau sebenarnya. Karena Popol and Kupa tuh hero power dari Cincau. Siap Ele, pakai aja Faramis. Momobami mulai. Yang first pick Faramis sih agak jarang banget kelihatan di ini ya, di scene kompetitif. Oh, Valentina Ya, open. Valentina kan open. Oh Betul. my God. Bahkan Lemon ya, Be, waktu itu pick Faramis yang udah lama banget di MPL tuh kayak pick keberapa gitu kan. Nggak first pick Nggak first juga. pick, last pick malah. Iya, Ele. Iya. Tapi ini dia ya, Valentina yang langsung diambil. Akhirnya Valentina terlepas juga di MLBB Open Invitational, tapi Xavier kali ini menjadi tukarannya. Betul. Ini agak sedikit kerugian bagi Valentina untuk mengambil Downing Light-nya Xavier dengan IMU. Karena kenapa? IMU-nya, Downing Light yang diambil sama Valentina itu tidak memiliki 3 stack seperti Xavier kan. Jadi area of effect-nya lebih kecil. Cooldown-nya juga bakal lebih lama gitu kan. Itu yang membuat Xavier kadang-kadang kalau ketika di kontes menjadi pilihan yang patut untuk diperhitungkan juga. Iya. Mending lu kalau mau kontes lu harus ambil Xavier dulu. Dan kali ini Esmeralda menjadi second pick untuk tim Geek Fam Ladies. Dan GPX kali ini cukup full senyum ya dari setiap player gue lihat. Setelah tadi menang di awal game dengan skor 2-0, atau apakah kali ini Gashen Shadow pick? Kemarin Gashen sempat muncul di pick oleh S dari RRQ. Karena Gashen ini sebenarnya kan hero yang benar-benar full burst ya. Walaupun memang dia harus mengandalkan momentum dan juga combo. Kalau sampai kombonya itu miss, maka Gashen bakal sedikit kewalahan. Mirip banget sebenarnya sama Hellcurt ya kan. Cuma bedanya kalau sama Hellcurt tuh dia punya skill area of effect yang cukup besar, yaitu dengan Dark Knight Falls-nya yang tiba-tiba langsung gelap, dan juga ada efek silence. Dan kalau untuk masalah burst damage, Gashen ini juga magic attack. Jadi bisa dibilang itu bakal membuat lawannya tuh kayak ngorbanin harus item, let's say Radiant Armor ataupun memang Athena Shield yang nantinya bakal ngebuat gold lane-nya itu bakal lebih sakit lagi karena lawannya di build-nya ke arah magic defense dulu dibandingkan physical defense. Ya, itu yang membuat untuk musuh bisa memperhitungkan lagi untuk build apa yang mereka bikin. Mereka mau nahan damage dari gold lane-nya atau dari area Gashen sebagai jungler. Betul. Dan kali ini kita bakal melihat dari tim GPX langsung mengamankan ke arah carry dan juga Grok untuk Momobami sepertinya. Why carry Garian? Why carry untuk
nge-pox DP ke arah Esmeralda-nya. Oke. Sedangkan based on range, carry itu kan agak pendek ya dibandingkan marksman lain, dan bukankah itu bakal menjadi makanan empuk bagi Xavier? Kalau menurut Garen gimana? Menurut gua, carry masih bisa aja buat ada escape-nya. Dia bisa memiliki skill escape. Menurut gua masih bisa aja buat sustain ketika berhadapan dengan maupun Xavier maupun dengan Esmeralda-nya. Bisa jadi ya. Belum lagi kan hero-hero lain yang possibilities-nya bisa aja di-pick sama Geek Fam Ladies nanti adalah hero-hero yang benar-benar memiliki durability yang begitu besar. Begitu besar. Ya kan, jadi kayak carry dengan passive-nya itu bakal bisa jebolin armor-armor, tapi Matilda juga langsung diambil. Dengan adanya Matilda, otomatis guiding wind-nya bakal menolong Xavier dan juga Esmeralda untuk escape ability. Belum lagi memang lihat, kalau dari battle spell, kalau nanti ini nggak diganti ya, 3 sprint. Yes, ini yang bakal ngebuat kayak mereka kayak lagi 17 Agustusan nih, lomba lari. Tapi emang spell sprint sekarang menjadi pilihan favorit ya bagi setiap player Mobile Legends tentu ya, karena memiliki cooldown yang cepat dan juga efeknya yang cukup efektif gitu. Tapi by the way nih di kolom komentar ada nickname-nya Bocah Pip ya, jangan disebutin lah, nggak enak itu ya. 2-0 Cincau belum tidur. Nah siapa tahu nih kalau memang kamu pendukung Geng Kapak, doakan Geng Kapaknya menang. Amin. Karena kalau Geng Kapaknya menang tidurnya pules. Betul gak? Cincau kita belum tidur. Ayo ya, semangat, awas sakit ya tapi ya teman-temanku nih, kalau kalian juga yang di rumah, kalau kalian gamers ya kan, jangan cuma top up di Upoint ID aja, tapi juga jangan lupa tidur dan makan. Kalau nggak nanti kalau kalian tipes gimana kawan? Gimana? Masa mengutamakan? Sama kalian peduli banget sama kalian. Peduli banget, penting kesehatan tetap number one teman-teman. Karena kesehatan itu mahal. Betul. Mahal banget. Betul. Kalau ada sakit tepar nyusahin orang. Waduh. Nah ini dia, kita masuk ke benny phase yang kedua. Kita sedikit bahas di mana ada Hilda, Hellcurt dan juga Karina yang langsung ditutup. Apakah memang Geng Kapak Basreng bakal nutupin junglernya lagi? Seperti yang bisa dibilang kalau untuk sekarang yang open itu, kalau memang mereka mau nutupin assassin, itu kayak Lancelot masih open banget. Masih ada Hayabusa juga. Tapi Garian, kalau mau nanya dulu nih, Baxia itu kan sempat populer, memang sempat kena nerf. Tapi kenapa kayak bisa dibilang prioritasnya tuh sampai seturun itu sehingga kayak nggak jadi pilihan utama lagi untuk jadi jungler, Gar? Setelah adanya nerf terakhir, dia 2 kali di nerf loh Kolius setelah kemunculannya, dan di nerf kedua itu menurut gua cukup parah ya, membuat dia semakin sedikit lebih empuk. Dan juga itu yang menjadi pilihan kenapa Baxia udah nggak menjadi prioritas pick yang sekarang gitu. Damage ultimate-nya juga dikurangin. Betul. Udah nggak efek slow juga udah nggak senyebelin itu. Dan akhirnya sekarang udah dilepas aja Baxia dan nggak menjadi prioritas pick juga. Malah Balmond yang naik prioritas. Balmond yang muncul. Karena gue akuin Balmond sekarang cepet banget ke jungle ya. Asli. Dia dengan Cyclone Sweep itu cepet banget, dan apalagi kalau Balmond tuh ketemu hero-hero yang mencoba invasi ke area jungle Balmond malah demen. Kayak ayo sini, ayo. Ya udah sini. Ayo. Gue majuin balik gitu. Gelut sih aja ngaing. Gelut. Tapi ini dia Natalia yang di Shadow Pick sama Geng Kapak Basreng ini bakal jadi hero yang menjadi psikopat ya bisa dibilang, karena dia bakal ngincerin ke arah Xavier kalau memang dia sendirian. Belum lagi juga di early game Clean yang bakal menjadi target dari Natalia itu bakal benar-benar ngeselin, karena ketika dia hilang di map tuh bakal dekan. Tapi ini dia hero yang baru di buff, akhirnya Amon muncul di Land of Doubt. Setelah di buff, Amon memiliki damage yang cukup tinggi, tapi Amon menurut gua kelemahannya adalah ketika beberapa musuh mereka tanknya itu udah memiliki radiant armor. Nah, itu damage dari seorang Amon sering nggak maksimal. Betul, itulah kenapa tadi kalau sempat mention kalau seandainya lawannya lebih milih untuk build magic defense dulu, harusnya ini bakal jadi keuntungan bagi Kari, dimana Kari yang harusnya scaling di early game ya kan, tunggu di middle to late game baru dia bisa bersinar. Tapi karena banyak lawan yang bikinnya itu magic defense, physical defense-nya itu kurang, Kari bisa bersinar. Karinya bakal bersinar. Betul. Jadi juga Kari bisa aja buat ngenembusin Hellbard yang cukup tebal yang dimiliki dari Esmeralda kali ini. Tapi Geek Fam, apakah Barats menjadi pilihan jungler untuk mereka? Tapi kok dari segi pick ya, ini Geek Fam menurut gua sedikit serem juga sih, dengan dia punya Xavier, dia punya Matilda, lalu ada Barat, Esmeralda dan juga Clean Scolius. Dari segi pick ya. Dengan adanya Barat, sebenarnya dia bisa aja dengan Daytona's Welcome, dia kan bakal ngedisable satu hero ya, kurang lebih ya, dalam waktu beberapa detik. Akan tetapi memang Barat ini gak memiliki escape ability yang cukup bagus. That's why ada Matilda yang bakal ngebantu dengan Guiding Wind. Permasalahannya adalah Guiding Wind cuma bisa narik satu hero. Ya. Jadi kalau misalnya targetnya pada saat invite besar, otomatis jika Barat yang harus escape ke belakang ataupun engage ke depan, Xavier bakal dalam posisi yang open banget untuk dihajar sama teman-teman dari Geng Kapak Basreng. Tapi kita nggak tahu juga gimana nanti di in-game-nya ya. Di in-game-nya. Eksekusi dalam in-game, karena draft ini kita bisa aja ngeprediksi movement mereka di dalam in-game, tapi ketika sudah di dalam permainan otomatis itu semua bakal berbeda karena tergantung sama kondisi situasi saat itu. Ya, apa yang dimainkan mereka. Tapi sejauh ini kalau kita lihat untuk Xavier ya, harusnya bakal free di belakang karena adanya Barat dan juga Esmeralda yang cukup kuat untuk menjadi samsat di depan. Betul. Walaupun harus berhati-hati sama Kari nih. Karinya karena itu bisa bikin bocor gitu. Jadi apalagi kalau dia pakai weakness finder, itu bakal buat lawannya slow banget.
dan otomatis karinya sih kalau memang dia free hit ya, itu bakal menjadi apa ya, bisa dibilang momok menakutkan lah. Baik lagi, kelemahan kari adalah range-nya kecil. Nah, itu dia. Kita bakal lihat aja karena kita bakal langsung aja masuk ke dalam game yang pertama di match yang ketiga kita hari ini antara geng Kapak Basreng versus Geek Fam Ladies. Siapakah pemenangnya? Langsung aja buat teman-teman semua yang lagi nonton, dipencet dulu tombol like ya, di subscribe lagi, dan jangan lupa juga buat di share ke teman-teman kalian semuanya. Betul karena 10.000 like Profesor KP dan juga Guardian bakal joget overdosis. Kalau bisa kok langsung ya. Kan kita ngekes bertiga nih. Berdua. Oh berdua. Saya kameramen. Oh kameramen. Iya. Tapi ini dia ya. Dari Purple Buff-nya juga langsung dirusuh sama si Muka, tapi sepertinya dari Sky nggak takut sebodoh amat ya kan. Retribution pun sempat digunakan dan ini harusnya menjadi momen untuk Geek Fam Ladies dapetin Little Order. Tapi first blood terjadi, Momo Bami solo kill menuju ke arah Esmeralda Dian. Momo Bami dengan groknya langsung nge-first blood ke arah Diani dengan Esmeraldanya kali ini di bagian bottom lane tentunya. Dan kali kita bakal melihat juga dengan adanya Hack and Dry yang dia gunakan, Halasu memberikan damage yang lebih tinggi lagi buat di early game kali ini. Moka, iya langsung di Iron Hook saja. Mundur dulu, loncat dengan Arcane Shadow Strike di pop up, tapi sayang sekali masih ada satu bar darah dari Muka. Sehingga dia pun langsung diajar dengan Power of Nature. Momo Bami on point banget dan bahkan Purple Buff-nya dicuri sama seorang Earl. What a game from Geng Kappa. Geng Kappa kali ini mendapatkan keuntungan ke Purple Buff dari seorang Earl, tapi Earl-nya harus hilang di tangan seorang Faisley. Dengan barasnya Fundurudul kali ini menggunakan Valentina mencoba memberikan beberapa damage ke arah seorang Faisley, tapi ingat Valentina sekarang di nerf lagi dan lagi sehingga tidak memiliki damage early yang cukup tentunya Kolius. Betul. Dan melihat animasi dari Hero Barats ini memang seperti oknum orang yang berkuasa. Suka menginjak-injak orang. Orang. Kapitalis. Oknum. Aduh, ntar ada Kang Bakso lagi depan ya. Tapi ini dia dari Earl juga di area mid lane ini, dia bakal menjaga jaraknya kembali untuk bisa nge-cover minion yang lagi datang supaya nanti mid lane-nya juga bakal bisa mendapatkan poin-poin goldnya dari minion yang datang. Tapi dia Sky pun langsung menghajar ke area Turtle, bahkan missile expert dibuka sama Faisley dan Retribution masih on point dan Barca pun terjebak di sana mencoba untuk ditaruh tapi sepertinya dihajar begitu saja. Luar biasa banget kali ini Sky mendapatkan poin eliminasi ya terhadap Faisley. Kali ini Turtle ditukar dengan jungler. Waduh, ini cukup merugi ya menurut gue. Kemal ini kehilangan Turtle, kehilangan jungler, dan kali ini Fundurudul mencoba untuk mengambil ultimate yang dimiliki dari Xavier juga kali ini. Mencoba merotasi ke bagian orange buff yang dimiliki dari Geek Fam Ladies tentu ya. Udah mulai di cover dengan 3 player tapi masih cukup ragu karena barasnya belum mendapatkan stacknya, tapi ada Iron Hook di sana yang langsung mengamankan seorang Red Fox sayangnya. Tapi orange buff masih berhasil diamankan untuk Faisley-nya kali ini Kolius. Ya, karena Faisley-nya saat ini lagi bocor alus juga, bannya kempes jadi kecil, langsung diajar sama 3 hero sekaligus. Fundurudul langsung mencoba menghajar ke arah depan sana, downing light bahkan tidak bisa menyelamatkan Faisley-nya, tumbang. Dia tertinggal sendirian, ada 4 hero tapi dicuekin saja. Purple Buff-nya berhasil diambil sama seorang Sky. GPX Basra yang bermain agresif di early game berkali-kali mencoba untuk mengamankan buff yang dimiliki dari tim Geek Fam Ladies. Kehilangan 2 kali Purple Buff ini bukan hal yang baik untuk seorang Faisley dari Geek Fam Ladies. Meanwhile di area top lane-nya Cincara Chow kali ini bakal cukup free untuk mengamankan gold buff. Begitu juga dengan wave minion yang dimiliki kali ini tentunya. Dan sementara dari Moka berkali ini bakal terpick off oleh seorang Earl, tapi masih still survive, mengaktifkan spell spree-nya untuk bertahan hidup Kolius. Betul. By the way juga sedikit ada filosofi sedikit ya. Ini Franco ini memang hero yang seperti netizen, demennya mancing keributan. Karena kalau lawannya ketarik pasti terjadi team fight. Iya, betul dong. Benar. Keributan langsung dong. Terjadi team fight. Iya, oknum netizen ya, oknum netizen. Oknumnya jadi bocah-bocah netizen. provok tuh marahin aja teman-teman di kolom komentar. Ini seperti siapa ini udah rame dia yang provok langsung diomelin aja dikasih. Tapi susahnya. Endosar langsung downing like-nya diambil seorang Fundurudul, langsung dibalikin ke arah Red Fox-nya yang harus hilang untuk kedua kalinya Kolius. Tapi kita lihat di area top lane ada seorang pelatihan, dia ada seorang Earl langsung mendapatkan Skydick di sana, dan top lane-nya bakal cukup cuan untuk seorang Cincara Chow bersama Turtle. Apakah bakal menjadi Turtle yang kedua untuk tim GPX Basreng kali ini Kolius? Yes, karena perbedaan gol 3.500 untuk GPX Basreng di menit yang keempat ini lumayan jauh perbedaannya.
Dan ini membuat Geek Fam Ladies benar-benar tertekan dengan pressure yang dihasilkan sama geng Kapak Basreng. Mereka harus memutar otak gimana caranya bisa membalikan momen demi momen yang dibuat sama geng Kapak Basreng. Iya, tapi lagi dan lagi 3 kali lu bayangin ini Barat sih yang nggak dikasih purple buff Kolius, diambil terus oleh tim GPX Basreng dan akhirnya di area top lane Cinca Racau berhasil dipukul mundur. Dan kita udah melihat kali ini di menit kelima udah ada beberapa item yang sudah dimiliki dari kedua tim tentunya, dengan adanya dari Emonnya dengan Genius One, Club of Disney untuk Fundurudul. Tampaknya Franco belum memiliki item dan Carry bakal membeli item Thunder Blade terlebih dahulu. Ya, jadi lebih ke defensif ya dari seorang carry-nya sendiri, mungkin karena dia melihat bakal di-hack, tapi ini dia bakal berikan Bloody Hand, dikeluarkan, Wild Charge juga dilepaskan. Skynix-nya tidak bisa selamat. Langsung hilang lagi dan lagi. Ternyata Grok dengan line charge-nya masih cukup menyebalkan dengan efek knockout yang cukup lama tentunya. Ditambah dari Fundurudul dengan cukup cepat langsung saja nge-backup ke arah seorang Momobami di area top lane. Sementara kali ini pertukar lane antara Momobami dan juga Cinca Racau. Cinca Racau bakal berpindah bermain di area bottom lane, dan sementara top lane berhasil langsung didapatkan oleh tim dari GPX Basreng tentunya. Yo, IG makin panas. Kalau juga mau jempol penonton juga makin panas. Jangan lupa tancapkan like karena 10.000 like bakal ada jogetan khusus dari Garian dan juga Profesor KB. Langsung aja dia pencet tombolnya, kita tembuskan di angka 10.000 like. 500 like lagi 10.000. Wow, udah siap Profesor KB mentalnya buat joget. Buat joget. Tapi di outer middle turret pun menjadi target berikutnya dari Kapak Basreng. Mencoba di cover oleh seorang Gian, tapi sepertinya dihajar lagi dan langsung hilang. Oh my god, itu burst damage dari seorang Iman, dan Iron Hook-nya pun connect. Dia downing like yang berhasil di IMU double kill untuk Fundurudul. Downing like-nya selalu diambil oleh Fundurudul dan dibalikin dan berhasil menghasilkan kill lagi. 4 poin eliminasi didapatkan untuk seorang Fundul dengan Valentinanya, dan kali ini Fundurudul ingin purple buff Geek Fam Ladies dari early game sampai sekarang nggak dikasih buat mengamankan purple buff-nya Kolius. Yap. Bahkan berarti semua altar tarat sudah rontok dari Geek Fam Ladies. Mereka Iron Hook-nya ternyata masih connect. Dien, tapi sayang sekali langsung menggunakan sprintnya, lari terbirit-birit ke belakang sana. Waduh, kali ini GPX Basreng cukup mendominasi game di early game. Sampai menit yang ke-7 sudah ada seorang Emon dari Sky. Apakah bakal menggunakan Endless Start-nya? Tapi ada Wind Charge yang masuk sana, langsung mendapatkan mega kill ke arah seorang Matilda dan seorang Mocha. Bakal coba di block, Momobami gak bakal ngasih lepas oleh Skynix, tapi masih punya flicker untuk selamat. Tapi di sana Johnny Lega mencoba untuk menumbangkan player dari GPX, tapi masih still survive tentunya Kolius. Well, ini benar-benar pressure yang tanpa henti, bahkan perbedaan gold makin jauh lagi. 9.000 di menit yang ke-7, tandanya sekitar 1.200 GPM yang berhasil dihasilkan perbedaan dari geng Kapak Basreng. Dari turret top juga langsung dihajar begitu saja bersama juga dengan inner middle turretnya. Mereka benar-benar bermain secara objektif, terus-terusan menculik ke arah lawan. Bahkan Geek Fam Ladies saat ini bermain dengan formasi kura-kura bersembunyi di dalam base-nya. Iya, kali ini Geek Fam Ladies hanya mencoba untuk mengamankan inner turret yang dia miliki tentunya. Tersisa 3 turret lagi yang dimakan ini GPX Basreng. Hanya tinggal menunggu Lord yang bakal spawn dalam beberapa detik lagi tentunya. Sementara pertandingan network cukup jauh, 10.000 gol pertandingannya ini GPX cukup diunggulkan hingga menit ke-8 sekarang Kolius. Betul. Dan dari segi item juga ini Momobami udah ada Blade of Heptasis, Hunter Strike. Tandanya movement speed juga bakal kenceng, dan satu Legion Blade mungkin bisa ke arah Malefic Roar ataupun ke arah Blade of Despair. Bisa aja. Yang bakal nambahin damage dari Wild Charge. Tapi ini dia Iron Hook-nya sayang sekali dari Orb belum connect. Belum connect juga, ada Downing Like tadi ke arah Cinca Racau, tapi belum berhasil memberikan damage yang maksimal juga. Shadow Strike dari Fundurudul. Coba dibalikin Downing Like-nya. Mocha di sana mencoba untuk mereview satu player, dan ternyata Mocha masih bisa survive juga. Dan teman-teman dari GPX mencoba untuk sabar, mengingat ada Lord yang spawn. Mereka mungkin bakal coba untuk mengamankan Lord terlebih dahulu sebelum melakukan team fight kembali Kolius. Wow. Harusnya sih mereka bakal langsung segera hajar ke Lord ya. Dan ini nggak perlu terlalu takut di kontes karena memang perbedaan gold ya udah lumayan cukup jauh ya Gar. Jadi kayak misalnya dari Geek Fam Ladies ya kalau sampai berani ke area Lord itu otomatis bakal dibalikin sama geng Kapak Basreng yang berpindah fokusnya dari gebukin Lord menjadi team fight. Ini yang terbukti zoning out yang cukup baik, bahkan dari Sky pun mencoba untuk melakukan solo Lord dan kayaknya manggil Valentina dia nggak kuat. Sakit dewek Lord deh. Mencoba untuk memanggil rekan-rekannya Cinca Racau dan kawan-kawan sudah hadir, mencoba untuk mengeksekusi Lord lebih cepat lagi di menit yang ke-9 kali ini. Dan tentunya beberapa item sudah dimiliki juga. Franco langsung mendapatkan Guardian Helmetnya, Feeder of Even juga dimiliki untuk Imon, dan juga Malefic Roar tadi so nggak salah untuk Momobami.
Dengan adanya Sky Guardian helmet untuk seorang Franco, otomatis itu bakal membantu banget rotasi dari Franco karena dia nggak perlu capek-capek untuk recall, belum lagi pasif dari Franco kan untuk nambahin darahnya per second, betul. Jadi itu yang bakal ngebuat dia tinggal standby in position untuk mencari siapa yang dari Geek Farm Ladies yang terlihat menjadi mangsa tarikannya. Ya, tapi kita bakal lihat juga kali ini dari top lane Momo Bami dengan geraknya cukup menyulitkan gameplay yang dimiliki dari tim Geek Farm Ladies tentunya. Lord bakal bergerak dari area bottom lane, sementara GPX mencoba untuk mengkontrolin dari arah bottom dan juga top lane-nya. Kali ini bakal coba di clear dari area mid lane-nya dan bakal ada pergerakan minion dari 3 arah sekaligus. Vesely-nya menjadi kadal di dinding ya karena dia mengecil, bukan seorang dinosaurus tanpa ada stack. Maka kalau ketarik itu bakal bahaya banget. Tapi Iron Hook baru jadi keluarkan, sayang sekali belum connect conceal. Momo Bami langsung masuk ke depan, wall charge lagi mengajar ke arah muka. Tapi sepertinya belum ada follow up dari Kapak Basri karena mereka fokus. Downing Light ternyata men-shutdown seorang Momo Bami. Terjadinya team fight Nestle, lidarnya sekarang langsung dengan Endless Charge. Bahkan mukanya di sini menjadi target berikutnya. Downing Light yang di IMU, double kill untuk seorang Fundurudu. Base-nya terbuka lebar, bahkan Lordnya masih hidup. Sky terlalu banyak nahan damage dari base-nya Geek Farm Lady sehingga dia pun harus tumbang. Dan hanya tersisa Fundurudu serta Cincau yang langsung mundur ke belakang dengan darah yang sangat sekar. Downing Light dari Red Flausa sukses menumbangkan Fundurudu. GPX Basreng kehilangan 4 pemainnya ketika ingin memaksakan endgame untuk di game yang pertama, Kolius. Itu akurasi dari tembakan Downing Light-nya on point banget yang membuat Fundurudu tidak bisa bertahan. Dan oh my god, like-nya sudah 10.000 teman-teman. Gila, keren banget buat para penonton semua di rumah. Kolius acungin 4 jempol sama jempol kaki juga. Dan jangan lupa teman-teman ya, nanti pantengin aja story-nya youpoint.id karena bakal ada jogetan dari Garean dan juga KB. Enggak, ini yang joget adalah caster yang bertanding nge-cast di match keempat. Enggak gitu teman-teman. Tapi ini ya, carry-nya Cincau juga baru aja mendapatkan Vesely yang tadi sepertinya position ya karena udah gak ada base turret di area bottom lane, tapi dia terlalu ada di depan dan sendirian. Gak ada Matilda yang standby position untuk membantu dia menggunakan guiding wind sehingga langsung menjadi target operasi. Iya, tapi tadi ketika defense yang dimiliki dari Geek Farm Ladies adalah seorang Flausa dan juga Sky ini kan cukup rapi menahan damage yang diberikan dari tim GPX sehingga tadi kepancing kayak beberapa player GPX itu mencoba untuk nge-counter ke arah mereka tanpa memperhatikan minion mereka yang udah habis gitu. Dan kita bakal lihat juga kali ini di arah base-nya cukup sakit damage Cincarasau tapi mencoba untuk fokus ke endgame. Ada Downing Light juga dari seorang Xavier di sana tapi belum bisa mendapat 1 poin kill pun. Nampaknya udah tercicil base turretnya di mana? Mati oleh seorang Moka kembali berhasil didapatkan untuk Cincarasau, sementara GPX kali ini mulai kehilangan minionnya kembali. Kolius. Karena base-nya terbuka lebar, minionnya sisa sedikit banget darahnya, gak ada minion, mereka belum bisa end sepertinya karena dari Cincau juga mencoba untuk maju menggunakan spinning white wheel. Tapi lihat dari Sky-nya pun terserang oleh base-nya. Minion sudah mulai masuk, Fundurudu sepertinya bakal fokus ke arah base. Iron Hook juga connect menuju ke arah sana. Dia tidak bisa bertahan. Skylix juga menjadi korban berikutnya dan base-nya pun hancur. Kapak Basreng take the game 1. Take the game 1. 1-0 untuk game